Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga pada saat ini kita pun merasa begitu bahagianya, begitu damainya, begitu tenangnya, dan tentu ini perlu disyukuri agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya Atep Muhammad, peserta Lead Coach Academy dari Energym yang langsung diasuh oleh Coach Sony Abikim, akan berbagi sedikit ilmu mengenai materi tentang marah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tentang marah ini, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa itu marah. Marah dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah al-ghadab, adalah suatu kondisi atau bagian dari emosi yang ditandai biasanya dengan rasa kesal, geram terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Apa yang menjadikan marah itu sendiri? Adapun turunan dari marah itu sendiri adalah mulai dari kemarahan, kemudian masuk ke dalam lebih jauhnya dendam, dan lama-kelamaan menjadi benci atau kebencian. Nah, ini kita harus membedakan antara suka atau kesukaan atau benci, ketidaksukaan atau benci. Jadi ini tentu berbeda, karena ketidaksukaan terhadap sesuatu sama kebencian itu tentunya sangat berbeda. Apa yang menjadi atau apa yang membedakannya? Ketika kita tidak menyukai sesuatu, tentu dalam ranah pikiran kita tidak akan terus terbawa, hanya sebatas tidak suka. Contoh, kita tidak menyukai satu hal atau satu makanan. Misalkan kita tidak suka pete, kita tidak suka makanan-makanan yang berbau. Tentu itu hanya sebatas tidak suka. Berbeda dengan benci. Benci itu akan terus-menerus dipikirkan. Dan ini tentu berbahaya karena akan merusak hati
sampai merusak produktivitas kita. Bapak Ibu yang diberkati Allah, selanjutnya kita akan masuk kepada teori marah yang lebih dalam, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, marah itu mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama, ada orang yang tidak mempunyai rasa marah. Tentu ini tidak bagus. Kenapa? Karena sejatinya jika ada orang yang tidak punya marah, yang padahal marah itu dibutuhkan pada kondisi tertentu, ini justru jelek. Karena ketika marah itu dibutuhkan, seperti ketika agama itu dihina dan kita tidak ada respon untuk membela atau memperjuangkannya atau marah terhadap hal tersebut, menurut Imam Asy-Syafi'i itu seperti keledai. Malah Buya Hamka menyebutkan jika kita tidak mempunyai perlawanan ketika agama kita dihina, maka gantilah pakaian kita dengan kain kafan. Selanjutnya, dari kondisi ketika kita tidak mempunyai rasa marah, ini menunjukkan bahwasanya jiwa kita itu lemah atau kita mempunyai kelemahan jiwa. Dan ini tentunya tidak diharapkan bagi orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah. Selanjutnya kita masuk kepada marah, tingkatan marah yang berikutnya, yaitu marah yang berlebihan. Marah yang berlebihan ini seperti apa? Yaitu ketika rasa marah ini gitu kan muncul tidak terkontrol, meledak-ledak tanpa kendali, malah bisa melukai diri sendiri atau orang lain. Ini dampaknya luar biasa, bisa memutuskan hubungan seorang, malah bisa merugikan pihak lainnya. Nah, ini tentu marah yang harus kita hindari. Dan ini karena marah seperti ini merugikan kita semua. Selanjutnya kita masuk kepada marah yang ketiga. Tingkatan marah yang ketiga ini adalah marah yang terkendali. Artinya apa? Artinya kita bisa bersikap tegas tapi tidak bercampur dengan emosi sesaat. Dan inilah ya, dalam satu hadis menyatakan bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya. Hadirin sekalian yang muliakan Allah, jadi apakah marah itu negatif? Tentu marah ini tidak semuanya negatif. Artinya marah ini dibolehkan manakala ditempatkan pada tempat yang sesuai atau pada kondisi yang sepatutnya. Kapan kita harus marah? Kita harus marah manakala agama kita itu dihina, manakala kehormatan Islam itu dihinakan. Seperti halnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah pribadi dihina, Rasul tidak pernah marah. Tetapi ketika agama Allah dihina, maka Rasul marah, memperjuangkan dan mencoba untuk memenangkan agar agama Allah bisa tegak di bumi ini. Nah, itu yang membedakan
kita harus menempatkan marah itu sesuai pada kondisi dan momentum tertentu yang tepat. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan masuk lagi lebih dalam tentang marah ini. Menurut Spielberger, jenis-jenis marah yang perlu kita ketahui itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah anger in. Apa itu anger in? Anger in itu adalah marah yang dipendam. Barangkali teman sekalian pernah atau ada teman kita yang mengalami kemarahan seperti ini. Marah yang dipendam itu adalah marah yang ditekan dan disimpan lama dalam hati. Ini berpotensi memicu dendam, stres, dan bahkan bisa menyebabkan penyakit fisik. Baik, selanjutnya dari kemarahan atau anger in ini banyak pengalaman dari beberapa teman bahwasanya ketika kita memendam rasa marah ini terlalu panjang, itu efeknya adalah banyak psikis atau fisik yang justru meningkatkan potensi untuk penyakitnya itu muncul, baik penyakit yang dibawanya atau penyakit yang baru, dan tentu ini tidak diharapkan. Selanjutnya adalah kita masuk ke jenis marah yang kedua, yaitu anger out. Apa yang disebut dengan anger out ini? Anger out ini adalah marah yang diluapkan, marah yang dilampiaskan secara langsung kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Dampaknya seperti apa? Dampaknya bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Selanjutnya kita masuk kepada jenis marah yang ketiga, yaitu anger control. Dan marah yang ketiga ini adalah marah yang lebih baik. Apa itu anger control? Anger control itu adalah marah yang terkendali. Inilah bentuk marah yang baik, tetapi marah ini ketika kita kelola dengan tepat, maka akan bermanfaat bagi kita. Misalkan tadi ketika kondisi agama kita dihina, ketika saudara kita diintimidasi atau dihinakan, maka kita perlu atau wajib marah. Seperti saudara-saudara kita yang di Palestina, dengan kondisi mereka itu dibombardir, diintimidasi, itu wajib kita merasa marah kepada mereka, pada Zionis, pada Israel yang tentu ini sudah di luar batas kemanusiaan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis marah yang tentunya semakin sadar atau semakin kita mengetahui bahwasanya ada marah yang perlu dihindarkan, itu seperti anger in dan anger out, dan ada juga marah yang emang dibolehkan, yaitu anger control atau marah yang terkendali. Maka dari itu, apa rahasia kita bisa mendapatkan atau kita bisa memilih untuk mendapatkan anger control ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan atau mengendalikan marah ini. Seperti yang dijelaskan oleh guru kita, yaitu Coach Sony Abikim, bahwasanya marah terkendali ini bisa dikendalikan
dengan jurus yang utama, yaitu sajadah. Apa itu sajadah? Sajadah itu singkatan dari sadar, jeda, pilih. Bagaimana aplikasinya? Ketika kita merasakan rasa marah, maka dengan metode sajadah ini kita rasakan, atau kehadiran marah ini kita rasakan, jangan kita tekan, tapi kita akui, kita rasakan, kemudian kita kenali ini rasa marah ini, kita izinkan ia hadir, kita terima, kita peluk rasa itu, dan pelan-pelan kita lepaskan dengan damai. Nah, ini cara kita mengendalikan marah dari metode sajadah ini. Pertama, kita sadari. Jadi fase sadar ini ya, itu adalah fase di mana kita merasakan, ketika kita merasakan rasa marah ini, kita akui, kita kenali dulu, dan kita izinkan ia hadir. Kemudian kita terima, kalau bisa kita peluk gitu dengan rasa damai, dan pelan-pelan kita lepaskan. Nah, coba kita nanti berlatih untuk bisa mengendalikan marah yang muncul di dalam diri kita. Selanjutnya adalah jeda. Apa itu jeda? Jeda itu adalah kita menghentikan reaksi spontan atau sejenak. Jadi kita tidak reaktif terhadap marah yang muncul di dalam diri kita. Malah kita jeda sebentar, tunda respon, diam sejenak. Kalau bisa atur pernapasan kita perlahan. Kita bisa hitung dari 1 sampai 10. Kalau masih belum bisa sampai 30. Malah kalau masih belum bisa, masih memunculkan itu rasa marahnya kuat, kita ubah posisi. Ya, dalam hadis diterangkan ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Kita ambil sikap duduk ini, maka kalau misal masih marah, ada rasa marahnya, maka kita berbaring. Kalau misalkan masih ada marah, maka kita ambil wudhu, kemudian kita sholat. Nah, ini adalah upaya untuk mengendalikan marah. Namun ada yang lebih, atau ada yang bisa kita lakukan selain tadi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan zikir kepada Allah. Ya, bisa menggunakan lafaz-lafaznya itu yang seperti kita sudah mafhum, yaitu dengan subhanallah 33 kali. Kalau masih marah, kita tambah lagi dengan alhamdulillah. Kalau masih marah juga, kita tambah lagi. Sehingga itu akan meredam kemarahan yang ada di dalam diri kita, itu akan sedikit demi sedikit itu berkurang. Selanjutnya, setelah tadi kita menggunakan metode sajadah, yang pertama adalah sadar, kemudian jeda. Nah, selanjutnya adalah pilih. Apa itu pilih? Pilih itu adalah memilih respon terbaik. Bukan memilih respon yang paling cepat, tapi memilih respon yang terbaik. Jadi, ketika kita tadi muncul rasa marah, maka setelah kita sadari, kita akui rasa marah itu, kita rasakan kehadirannya, kita peluk dan kita lepaskan, maka berikutnya adalah dengan jeda. Berhenti sejenak, jangan reaktif, tapi kita lihat, ya, kita berhenti, kita kendalikan itu marah. Ya, tadi bisa dengan bernapas,
dengan hitungan 1 sampai 20 atau sampai 30. Kalau masih ada rasa marahnya kuat, kita bisa menggunakan berzikir atau berubah posisi dari berdiri ke duduk terus ke berbaring. Nah, selanjutnya setelah kemarahan kita itu berangsur-angsur turun, maka kita memilih respon terbaik. Artinya ketika kita sudah melakukan tahap sadar, kemudian jeda, nah kita bisa memilih respon yang terbaik untuk kita lakukan, sehingga tidak merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana kita bisa menghadirkan marah yang efektif. Apa itu marah yang efektif? Jadi ketika kita marah, maka harus dirasakan. Yang pertama itu adalah lega. Kemudian yang kedua itu yang dimarahi lebih baik. Dan selanjutnya bagi yang dimarahi itu sendiri tidak sakit hati. Itulah marah yang efektif. Kadangkala kita kalau marah sudah masih sumpah, orang yang dimarahinya juga belum tentu lebih baik, apalagi dia sampai sakit hati. Nah, itu tidak efektif. Makanya itu indikator marah kita efektif tadi 3. Yang pertama itu adalah dirasakan bahwasanya kita menjadi semakin lega. Yang kemudian kedua, yang dimarahi itu juga menjadi lebih baik, gitu kan. Yang ketiga, dia tidak sakit hati. Bedakan antara perilaku dan pelaku. Boleh kita marah atau benci terhadap perilakunya, tapi jangan sampai kita benci kepada pelakunya, karena pelaku itu bisa berubah. Bisa jadi dia bisa lebih baik daripada kita. Maka yang kita benci itu dari rasa marah yang muncul bukan kepada subjeknya, tapi kepada perilakunya. Baik, hadirin sekalian, saya akan kutip firman Allah dalam Al-Quranul Karim mengenai tentang mengendalikan marah ini. Tentunya ini termasuk marah yang terkendali atau marah yang dibolehkan. Bagaimana isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaidz. Jadi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang menyatakan atau yang menjelaskan tentang takwa, salah satunya itu adalah menahan marah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah yang pertama orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit, kemudian orang yang menahan amarahnya, dan yang ketiga orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dari kedua dan ketiga ini ada relasi, ya. Orang yang menahan amarahnya dan orang yang memaafkan orang lain. Wal afina 'anil nas. Ini tentunya ada konteks, sebelumnya itu ada kontak, ya kan? Jadi tidak mungkin kalau misalkan belum apa-apa kita memaafkan, pasti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, tentunya tadi ketika kita mendapatkan situasi yang menimbulkan
atau yang memunculkan rasa marah, maka kita harus identifikasi bagaimana marah ini, apakah perlu kita marah atau justru tidak perlu, ya kan? Tadi kita boleh marah tetapi pada tempatnya atau pada konteksnya gitu. Tadi yang dibolehkan seperti apa sudah dijelaskan di pendahulu tadi. Kemudian Allah juga tadi menyuruh bahwa bagaimana kalau kita ingin termasuk orang yang bertakwa itu adalah bagaimana kita menahan amarah yang ada di dalam diri kita. Nah, menariknya yang berikutnya adalah wal'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Nah, ada 5 mitos ya. Ini perlu dibahas juga tentang mitos memaafkan. Yang pertama adalah memaafkan itu untuk kepentingan yang dimaafkan. Betul tidak? Nah, tentu ini tidak betul. Karena sejatinya kita memaafkan itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Dan ini bisa menjadikan kesehatan bagi kita. Ya. Jadi mitos kalau misalkan tadi memaafkan itu untuk kepentingan orang lain, bukan. Sejatinya itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, mitos yang kedua, memaafkan itu merupakan sama dengan melupakan. Nah, ini juga bukan begitu. Jadi memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Karena pada kondisi tertentu, Rasul pun mengalami ini. Contohnya ketika meninggalnya paman Nabi Hamzah itu oleh Wahsy. Nah, pada akhirnya ketika Wahsy masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah pernah menyatakan, Wahsy, janganlah kamu sering-sering berada di hadapanku. Artinya apa? Artinya betul Rasulullah telah memaafkan Wahsy, tapi tidak lupa tentang kejadian yang dilakukan oleh Wahsy itu sendiri. Jadi memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Boleh jadi kita tidak lupa terhadap itu, tapi kita sudah memaafkan konteks atau perbuatan yang dilakukannya. Mitos yang ketiga, memaafkan itu baru diberikan setelah minta maaf. Itu artinya kalau kita memaafkan itu baru diberikan setelah minta maaf, sama saja kita menggadaikan kebahagiaan kita kepada pihak lain. Artinya apa? Artinya kita bergantung atau tergantung kepada pihak lain. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya, karena ini menjadi mitos, seharusnya kita memaafkan itu tidak perlu ada minta maaf dari pihak lain dulu. Tapi dengan berjiwa besar kita memaafkan duluan. Ya, karena kita tidak tergantung kepada orang lain untuk memaafkan. Itu kebahagiaan kita, dan kita tidak mau kebahagiaan kita itu sendiri itu tergantung dari pihak lain kalau pihak lain sudah memaafkan. Yang selanjutnya itu adalah memaafkan itu sama dengan melepaskan hukuman. Apakah seperti itu? Tentu tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya memaafkan itu bukan berarti hukumannya selesai. Kita memaafkan, tapi dalam bentuk
atau dalam konteks atau dalam hal lain, hukuman itu terus berjalan. Contohnya begini, kita ada kita berkonflik dengan orang lain. Nah, ketika berkonflik ini, ya bisa jadi maaf-maafan terjadi. Tetapi ketika ada yang berkaitan dengan hukuman, maka hukuman itu sendiri ya berproses. Silakan diperjalankan manakala kita mau meneruskan ke jalur hukum. Tapi dalam konteks memaafkan, ya udah selesai gitu. Ya, tidak jauh lah seperti konteksnya kasus Silverter yang yang sudah diponis, hukumannya sudah ingkrah, dia harus menjalani hukuman, walaupun Pak Yusuf kala itu sendiri sudah memaafkan. Nah, itu mungkin ya kalau diambil sampel yang real di negara kita. Sahabat sekalian, selanjutnya terakhir ini adalah memaafkan itu menunjukkan kebodohan. Tentu tidak seperti itu. Justru memaafkan itu menunjukkan ketangguhan, kekuatan kita, dan kita tidak mudah untuk dilukai. Jadi memaafkan itu menunjukkan kekuatan kita, ketangguhan diri kita, sehingga kita tidak mudah untuk dilukai perasaan kita. Jadi bukan berarti memaafkan itu adalah sama dengan kebodohan yang kita lakukan. Itulah mitosnya ya. Baik saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan marah, dari mulai mengenali marah itu sendiri, kemudian tingkatan atau jenis-jenisnya, dan kemudian bagaimana kita mengendalikan marah itu, dan tadi yang terakhir adalah mitos-mitos tentang memaafkan. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan pada saat kesempatan ini. Mungkin banyak hal-hal yang masih kurang pada tempatnya, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan jika ada hal-hal yang bisa diambil atau bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua, dan mudah-mudahan di pertemuan ini senantiasa Allah turunkan rahmat dan berkah buat kita semuanya. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan dari pembahasan yang sedikit ini kita bisa mengambil manfaatnya, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.